Aku lahir dengan kutukan. Target kutukanku pasti mati, sesuai ucapanku. Saat aku berusia 5 tahun, penculik yang menculikku, memukuliku sampai hampir mati karena aku nggak bisa berhenti menangis. Kau bakal digilas truk sampai hancur. Kata-kata itu baru saja aku ucapkan, lalu truk besar menerobos gerbang dan menggilasnya sampai rata. Lalu, saat di panti asuhan kepala panti, korupsi makanan kami dan mengunciku di gudang hukuman selama berhari-hari. Kau bakal mati tersedak keserakahanmu. Siang itu juga, dia mati di meja makan, daging mahal tersangkut di tenggorokannya. Sejak itu aku jadi monster yang ditakuti. Jadi aku belajar diam dan pura-pura bisu sampai hari keluarga Sterling menemukanku dan membawaku pulang. Prestasimu bagus dalam belajar selama 6 bulan ini. Kau harus belajar gimana cara berbisnis dan di masa depan nanti kau bisa jadi pewaris yang hebat. Adikmu harus belajar darimu. Oh ya, keluarga kita menjalin perjodohan bisnis dengan keluarga Blackstone dan nama tunanganmu adalah Julian. Tapi aku baru sehari di sana saat aku membuka pintu depan rumah dan melihat Lydia, adik angkatku, menangis di pelukan Julian. Julian, apa Evelyn membenciku sekarang? Dia berbisik. Dia menyebarkan rumor di kantor, menuduhku tidur dengan Pak Harrington untuk mengamankan proyek Westside, dan bilang aku ketularan sifilis darinya. Iya, dan dia ambil cangkir teh di meja dan menyiram air panas itu ke wajahku. Anak sialan! Harusnya aku nggak pernah membawamu pulang. Kami sudah beri kau semuanya, makanan, pakaian, dan rumah. Ini caramu membalas kami? Memfitnah adikmu sendiri di kantor? Gimana kau bisa begitu jahat? Aku menggigit lidahku sampai berdarah. Evelyn, sudah kubilang sejak awal, kau nggak cocok di keluarga Sterling dan kau nggak pantas jadi tunanganku. Kalau Lydia nggak mohon beri kesempatan, sudah kubatalkan perjodohan ini dari dulu. Sekarang berlutut dan minta maaf, atau aku akhiri sandiwara ini sekarang. Aku menunduk, menatap genangan air teh yang membasahi lantai marmer, dan gak mengatakan apa-apa. Kutukanku selalu mutlak terjadi. Begitu kuucapkan, takdir pasti patuh padaku. 6 bulan sejak mereka membawaku pulang, keluarga Sterling memberiku sesuatu yang belum pernah kumiliki. Itu kehangatan. Saat aku demam, ibuku terjaga semalaman mengganti kompres dingin di dahiku. Ayahku yang gak pernah memasak, dengan kaku memasak daging dan memberi potongan pertama. Bahkan kakakku yang bersumpah gak bakal pernah menerimaku, mulai menyelipkan kue ke dalam tas kecilku. Ibuku suka mengelus wajahku dengan mata berkaca-kaca, dan berbisik meminta maaf atas penderitaanku selama ini. Ayahku bahkan mengantarku ke kantor. Katanya aku harus mulai cari relasi, karena suatu hari nanti seluruh bisnis Sterling bakal jadi milikku. Demi menjaga kehangatan yang rapuh ini yang akhirnya kutemukan, aku memilih untuk bungkam. Melihatku diam, Lydia menangis makin keras. Apa Evelyn pikir dia bisa pura-pura bodoh dan lolos begitu saja? Dia menyebar rumor menjijikan itu ke seluruh perusahaan. Semua orang menatapku dengan sinis sekarang. Gimana aku bisa punya harga diri di industri ini lagi? Wajah Julian langsung marah. Dia menghampiriku dan merenggut kalung di leherku, menariknya dengan keras. Rasa perih menyengat kulitku. 6 bulan lalu, ibuku mengenaliku kembali karena kalung ini. Katanya dia memakaikannya saat aku lahir, bukti identitasku sebagai pewaris sah. Aku mencoba merebutnya kembali. Julian mengelak sambil tersenyum sinis, membiarkanku tersungkur ke lantai. Jangan sentuh aku. Kalau engkau mendekat lagi, aku panggil polisi atas penyerangan. Lalu tepat di hadapanku, dia memakaikan kalung itu kepada Lydia. Harta yang gak ternilai ini cuma pantas dipakai orang yang polos dan baik hati kayak Lydia. Orang kejam dan bermulut kotor kayak kau cuma menodainya. Sebelum aku sempat berdiri kembali, kakakku berlari turun tangga dan mencengkeram ke bajuku. Harusnya kami nggak membawamu pulang, dasar anak pungut nggak tahu diri. Lydia yang mohon agar kami baik padamu. Dia bahkan merelakan kamarnya untukmu. Dan selama 6 bulan terakhir ini, dia berikan semua hal baik kepadamu. Ini caramu membalasnya. Dasar orang licik nggak tahu untung. Pelayan, kunci sampah ini di kamarnya sekarang. Nggak ada yang boleh beri dia minum tanpa izin dariku. Paham? 2 satpam langsung maju menerobos dan menyeretku paksa ke lantai atas. Aku dikurung di sana selama 7 hari penuh. Setiap malam, pelayan menyelipkan mangkuk lewat bawah pintu dan isinya cuma sisa makanan dingin. Di luar, aku bisa mendengar suara tawa di sepanjang lorong. Mereka berempat, keluarga kecil yang sempurna. Lydia sengaja berjalan bersama Julian lewat depan kamarku setiap hari. Julian, jam tangan ini kemahalan.
Kenapa kau nggak berikan ke Evelyn saja? Aku tahu kau mencintaiku, tapi Evelyn itu anak kandung mereka, dan secara sah dia tunanganmu. Mungkin kita akhiri saja hubungan ini. Asal bisa melihatmu bahagia dari jauh, aku rela mati, dan itu semua bakal tetap sepadan. Jangan omong kosong. Sampah yang mereka bawa dari selokan itu bahkan gak layak membawa sepatumu. Melihat mukanya saja buat aku muak. Buat apa aku memberi dia barang semahal ini? Jangan khawatir, Lydia. Meski aku menikahi dia, aku gak bakal mau menyentuhnya. Cuma kau yang bakal ku cintai selamanya. Aku bersandar di balik pintu. Tidur pakai barang semahal itu, lebih baik hati-hati, bisa-bisa leher mukaku saat bangun. Keesokan paginya, jeritan Lydia memecah keheningan lorong. Aduh, leherku sakit banget, gak bisa digerakkan sama sekali. Lalu, terdengar suara panik adikku, diikuti langkah terburu-buru dari para pelayan rumah yang panik ingin membantu. Aku duduk di dalam kegelapan, memejamkan mata sambil tersenyum. Hari ke-8, pintu akhirnya terbuka. Lydia berdiri di depan pintu sambil menyilangkan tangan. Ya ampun Evelyn, mukamu pucat kayak mayat. Sengaja kelaparan agar kami merasa bersalah? Ayo cepat bangun, ayah dan ibu mau kau ke kantor. Kau cuma harus berdiri di depan semua orang dan akui kalau kau bohong, minta maaf padaku dan masalah selesai. Aku memaksakan diri berdiri, lalu berjalan ke arah pintu. Tepat saat aku sampai di ujung tangga, Lydia mendekat dan berbisik di telingaku. Dasar anak haram sialan. Kau pikir kau bisa merebut orang tuaku dan juga priaku? Aku terdiam dan berbalik menatapnya. Lydia tiba-tiba menjerit histeris. Evelyn, jangan. Aku janji gak bakal ambil warisan. Lalu dia melemparkan badannya ke belakang dan terguling jatuh dari tangga. Julian langsung berlari ke arah tangga. Lydia! Lalu orang tua dan kakakku ikut berdatangan. Lydia terkapar lemas di lantai bawah. Julian, jangan salahkan Evelyn. Aku cuma kehilangan keseimbangan. Kau sudah tinggal di sini 20 tahun dan gak pernah jatuh dari tangga. Gak mungkin ini cuma kecelakaan. Ibuku langsung berlari naik tangga dan menamparku 2 kali dengan keras. Tubuhku lemas karena kelaparan, sampai tamparan itu membuatku tersungkur. Kami gak punya anak monster kayak kau. Aku memegang pipiku yang terasa perih dan menatap balik ke arah mereka. Aku tertawa dengan sinis. Kalau aku beneran ingin menyakitinya, aku nggak perlu mengotori tanganku. Kakakku marah banget. Dan dia menendang pot tanaman hias. Ayah, ibu, kalian dengar ini? Kalian dengar apa yang dia katakan? Lydia terbaring di sana kesakitan. Dan Evelyn malah semakin mengancamnya. Kau masih nggak mau akui perbuatanmu? Hentikan kalau kau punya kekuatan gaib. Dasar orang gila. Ayahku langsung memalingkan wajah seolah menatapku saja membuat dia muak. Bawa dia pergi dari hadapanku. Kurung dia di kamar sekarang juga. Aku berontak dari cengkeraman satpam sambil tertawa sinis dan getir. Acting kalian hebat banget, pastikan saja tulangnya nggak beneran patah dan pingsan karena kesakitan. Tubuh Lydia mendadak kaku, kepalanya terkulai lemas, dan dia langsung pingsan. Ibuku langsung menjerit histeris. Cepat bawa dia ke mobil. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Satpam langsung membawa Lydia dan berlari cepat keluar pintu diikuti orang tua dan kakakku. Suara mesin mobil memenuhi halaman dan mereka langsung pergi. Aku dilempar ke kamar kayak sampah. Beberapa hari kemudian, Lydia pulang dari rumah sakit. Orang tuaku menyeretku ke mobil dan membawaku ke kantor pusat grup Sterling. Lobi yang biasanya luas sekarang dipadati oleh para karyawan. Orang tuaku sengaja mengumpulkan seluruh isi perusahaan demi bersihkan nama Lydia di publik. Di layar raksasa di tengah ruangan, sebuah video diputar berulang-ulang, menampilkan rekaman Lydia membagikan tas untuk anak kurang mampu di desa-desa terpencil, dan rekaman dia saat larut malam bekerja keras tanpa lelah demi proyek wilayah Westside. Ayahku naik ke atas panggung sambil memegang mikrofon. Suaranya menggema di seluruh lobi. Hadirin sekalian, sungguh kemalangan besar bagiku untuk mengumumkan bahwa kami membawa pulang putri yang berhati busuk kayak gini. Dia anak magang yang kuhibur di hari pertamaku bekerja saat dia menangis di ruang istirahat setelah dimarahi oleh manajernya. Dia berdiri membelaku di depanku, suaranya bergetar tapi tegas dan menunjuk Lydia. Aku melihatnya langsung di malam itu saat kami lembur kerja. Lydia masuk ke mobil Pak Harrington, dan mereka berduaan di kursi belakang. Seketika seluruh lobi langsung senyap. Wajah Lydia langsung pucat pasi, tapi dia cepat menguasai keadaan. Dia mulai memeluk Julian sambil menangis dengan keras. Julian, berapa yang Evelyn bayar agar dia berbohong? Pertama, dia buat rumor menjijikkan, sekarang dia menyogok orang buat membelanya.
Monster macam apa yang tega begitu? Aku mau mati saja. Keterkejutan semua orang langsung berubah jadi penghinaan. Wajah Julian langsung muram dan menatap anak magang itu dengan kebencian. Dia melangkah maju dan menampar keras wajah wanita itu. Dia hilang keseimbangan, lalu jatuh ke lantai. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kau sudah keterlaluan. Seret pengkhianat ini dari sini. Pecat dia sekarang juga. Boikot dia dari setiap perusahaan industri ini. Aku mau reputasinya hancur total. 4 satpam langsung mengepung anak magang, memukul dan menendangnya. Dia meringkuk di atas lantai. Aku berlutut di lantai yang dingin, menyaksikan gadis itu dipukuli setengah mati karena bicara jujur. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, sampai darah mengalir sampai dagu. Dia anak magang yang kuhibur di hari pertamaku bekerja, saat dia menangis di ruang istirahat setelah dimarahi oleh manajernya. Dia berdiri membelaku di depanku, suaranya bergetar tapi tegas dan menunjuk Lydia. Aku melihatnya langsung di malam itu saat kami lembur kerja. Lydia masuk ke mobil Pak Harrington, dan mereka berduaan di kursi belakang. Seketika seluruh lobi langsung senyap. Wajah Lydia langsung pucat pasi, tapi dia cepat menguasai keadaan. Dia mulai memeluk Julian sambil menangis dengan keras. Julian, berapa yang Evelyn bayar agar dia berbohong? Pertama, dia buat rumor menjijikkan, sekarang dia menyogok orang buat membelanya. Monster macam apa yang tega begitu? Aku mau mati saja. Keterkejutan semua orang langsung berubah jadi penghinaan. Wajah Julian langsung muram dan menatap anak magang itu dengan kebencian. Dia melangkah maju dan menampar keras wajah wanita itu. Dia hilang keseimbangan, lalu jatuh ke lantai. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kau sudah keterlaluan. Seret pengkhianat ini dari sini. Pecat dia sekarang juga. Boikot dia dari setiap perusahaan industri ini. Aku mau reputasinya hancur total. 4 satpam langsung mengepung anak magang, memukul dan menendangnya. Dia meringkuk di atas lantai. Aku berlutut di lantai yang dingin, menyaksikan gadis itu dipukuli setengah mati karena bicara jujur. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, sampai darah mengalir sampai daguku. Tapi aku bahkan gak merasakannya lagi. Kepercayaanku pada mereka sudah hancur. Dia anak magang yang kuhibur di hari pertamaku bekerja, saat dia menangis di ruang istirahat setelah dimarahi oleh manajernya. Dia berdiri membelaku di depanku, suaranya bergetar tapi tegas dan menunjuk Lydia. Aku melihatnya langsung di malam itu saat kami lembur kerja. Lydia masuk ke mobil Pak Harrington, dan mereka berduaan di kursi belakang. Seketika seluruh lobi langsung senyap. Wajah Lydia langsung pucat pasi, tapi dia cepat menguasai keadaan. Dia mulai memeluk Julian sambil menangis dengan keras. Julian, berapa yang Evelyn bayar agar dia berbohong? Pertama, dia buat rumor menjijikkan, sekarang dia menyogok orang buat membelanya. Monster macam apa yang tega begitu? Aku mau mati saja. Keterkejutan semua orang langsung berubah jadi penghinaan. Wajah Julian langsung muram dan menatap anak magang itu dengan kebencian. Dia melangkah maju dan menampar keras wajah wanita itu. Dia hilang keseimbangan. Sepatu mahal Julian menginjak punggung tanganku, menggilas tulangku di atas marmer. Bunyi retakan itu diikuti rasa sakit yang menusuk ke otak. Di sekelilingku, orang-orang tertawa terbahak-bahak. Mereka memfoto wajahku. Suara jijik orang tuaku menggema di telingaku. Aku memejamkan mata. Ikatan kasih sayang terakhir yang kumiliki untuk mereka sudah putus. Aku membuka mata dan bicara. Aku bakal tanya kalian sekali lagi. Kalian beneran yakin mau aku berdiri di depan orang-orang ini dan mengaku menyebarkan rumor itu? Tentu saja kau pelakunya, akui saja. Orang tuaku dan Julian menyela dengan gak sabar. Jangan buang-buang waktu kami. Cepat minta maaf. Baiklah. Aku mengaku. Aku tatap wajah mereka yang sok suci. Aku bilang Lydia dapat proyek Westside karena tidur dengan Pak Harrington dan dia ketularan sifilis darinya. Gak cuma itu saja, tapi Lydia sekarang juga hamil dan itu anak Pak Harrington. Seketika seluruh lobi langsung senyap. Lydia terpaku sesaat. Kalian semua dengar sendiri, kan? Dia akhirnya mengakuinya. Dia cuma mengada-ada. Julian tertawa mengejek dengan dingin. Tunggu apa lagi? Cepat berlutut dan minta maaf sekarang. Tapi tepat saat dia merasa menang, Lydia tiba-tiba menjerit histeris. Lalu ambruk ke lantai, sambil memegang selangkangannya. Darah mulai mengalir deras di kakinya. Lydia. Wajah Julian langsung pucat pasi, dan dia berlari ke Lydia. Pintu depan perusahaan hancur ditabrak, kaca dan kayu hancur berantakan.
Istri Pak Harrington, wanita yang berbadan besar dan kekar, bersama sekelompok pengawal, menerobos masuk ke dalam lobi. Di mana wanita perusak rumah tangga itu? Lydia Sterling? Dia anak magang yang kuhibur di hari pertamaku bekerja saat dia menangis di ruang istirahat setelah dimarahi oleh manajernya. Dia berdiri membelaku di depanku, suaranya bergetar tapi tegas dan menunjuk Lydia. Aku melihatnya langsung di malam itu saat kami lembur kerja. Lydia masuk ke mobil Pak Harrington, dan mereka berduaan di kursi belakang. Seketika seluruh lobi langsung senyap. Wajah Lydia langsung pucat pasi, tapi dia cepat menguasai keadaan. Dia mulai memeluk Julian sambil menangis dengan keras. Julian, berapa yang Evelyn bayar agar dia berbohong? Pertama, dia buat rumor menjijikkan, sekarang dia menyogok orang buat membelanya. Monster macam apa yang tega begitu? Aku mau mati saja. Keterkejutan semua orang langsung berubah jadi penghinaan. Wajah Julian langsung muram dan menatap anak magang itu dengan kebencian. Dia melangkah maju dan menampar keras wajah wanita itu. Dia hilang keseimbangan, lalu jatuh ke lantai. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kau sudah keterlaluan. Seret pengkhianat ini dari sini. Pecat dia sekarang juga. Boikot dia dari setiap perusahaan industri ini. Aku mau reputasinya hancur total. 4 satpam langsung mengepung anak magang, memukul dan menendangnya. Dia meringkuk di atas lantai. Aku berlutut di lantai yang dingin, menyaksikan gadis itu dipukuli setengah mati karena bicara jujur. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, sampai darah mengalir sampai daguku. Tapi aku bahkan gak merasakannya lagi. Kepercayaanku pada mereka